Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk proyek ini kita akan sama-sama belajar membangun sistem informasi bioskop 123. Jadi sistem informasi bioskop boleh dibilang seperti itu aja singkatnya. Jadi sebelum kita memulai pembuatan proyek, kita harus tahu sistem yang kita akan bangun itu seperti apa. Jadi yang saya pilih studi kasusnya adalah sistem informasi bioskop. Karena ini sistem informasi bioskop bukan miliknya siapa-siapa, jadi saya kasih nomor 1, 2, 3. Selain sistem informasi bioskop, nanti kita akan mengembangkan sistem informasi ini dengan patternnya, yaitu ada database. Yang database di sini nanti akan diisi array, karena kita keterbatasan materi hanya sampai array. Kemudian ada model, ada view, ada min. Kita lanjut. Nah, uh, pertama kali yang kita harus tahu, yang harus paham sebelum pembangunan sebuah sistem informasi adalah bisnis proses. Jadi bisnis proses ini adalah alur programnya atau alur sistemnya, bagaimana bekerja manual, secara manual, atau nanti kita kita angan-angan seperti apa program kita nanti. Jadi proses pertama yang harus dibangun adalah bisnis proses. Bisnis proses yang saya bangun pada proyek kali ini adalah bisnis proses untuk informasi bioskop. Jadi pertama, uh, kita harus tahu dia sudah registrasi atau tidak, atau datanya sudah masuk di sistem atau tidak. Kalau dia belum punya data di sistem, maka dia harus registrasi. Kalau sudah registrasi, kalau sudah ada registrasi ataupun belum, dia harus melewati yaitu form login. Setelah form login nanti ada 3 menu utama di sini. Ada lihat jadwal film, ada booking film, dan ada bayar film. Jadi fitur utamanya ada 3, yaitu jadwal, booking, sama bayar. Nah, uh, fitur utamanya ada 3, tapi kalau kita detailkan, untuk membuat login atau registrasi, kita perlu yang namanya user. Untuk memilih film, saya ulangi lagi di sini, untuk melihat jadwal film, maka data yang perlu diambil, yang perlu ada terlebih dahulu adalah studionya, kemudian ada filmnya, baru akan punya koneksi ke jadwal. Ini yang nanti kita lihat. Jadi ada jadwalnya, ada filmnya nanti, dan ada studio berapa. Ini untuk 2 fitur yang booking. Berarti kita membutuhkan sebuah fitur, yaitu fitur booking. Untuk transaksi juga ada transaksi. Jadi ternyata ketika ada 3 fitur utama, bukan berarti 3 fitur utama ini nanti ada fitur program, tapi ternyata lebih banyak. Ini nanti yang harus dipikirkan oleh teman-teman, bagaimana membangun program Anda, sistemnya seperti apa. Kita harus memilah-milah, bukan milah-milah ya, kita harus menganalisa ada data apa aja untuk mengawali registrasi. Berarti ada data user. Kalau login berarti juga nanti ke user. Untuk jadwal, yang saya pikirkan ketika jadwal adalah film sama studio. Yang ini saya pisah sendiri-sendiri, ada studio, ada film, kemudian ada jadwal. Dua dua fitur ini nanti akan punya koneksi di sini. Untuk booking sendiri, untuk bayar sendiri. Ini untuk login nanti ngambil dari sini, registrasi juga ngambil dari sini. Oke, di registrasi, di form registrasi, nanti atributnya disimpan hanya ini, nama, telepon, email, user. Untuk atribut dari login atau form login nanti ada telepon sama password yang saya pilih. Kemudian ada jadwal film. Ini yang tadi saya maksud, ketika kita melihat jadwal film ada kode tayang, ada jam tayang,
ada tanggal tayang, ada nama studionya, nanti gabung sama studio yang tadi. Ada judul film lah, gabung sama eh, fitur film yang tadi, harga tiket. Nah, ini di sini jadwal film. Kemudian harusnya ada booking. Kalau booking nanti tinggal masukin telepon user, harusnya otomatis ketika login. Kemudian ada kode tayangnya dimasukin berapa. Ketika bayar cukup kode booking dari sini. Nanti di sini nanti uh, generate ada nomor booking nanti secara generate. Nanti akan dimasukin di sini. Jadi itu fitur-fitur utama pada programnya beserta atribut-atributnya. Jadi sebelum membangun sistem informasi program ya maaf, sebelum membangun program sistem informasi kita harus tahu sistemnya yang kita bangun seperti apa. Kita jabarkan lewat bisnis proses, flowchart sederhana, biar tahu fitur-fitur utamanya apa aja, biar tahu bagaimana alur bekerjanya, kemudian fitur-fitur detailnya ada apa aja. Nah, ini detailnya tadi saya belum terangkan. Jadi setiap fitur user di sini ada add user, tambah user, ada update, ada view user yang ini nanti fungsinya akan sama dengan search. Ada login ini nanti. Lalu registrasi di mana registrasi nanti sama dengan add user. Ini sama, manage studio, manage film, manage jadwal, transaksi booking, transaksi bayar. Kurang lebih sama. Jadi kita harus tahu bisa ngapain aja nanti di user. Kemudian jangan lupa juga untuk mendetailkan atribut dari setiap fiturnya, atau atribut ini bahasanya variabelnya ada apa aja atau datanya ada apa aja. Nah, biasa disebut sebagai atribut bahasa umumnya. Oke, itu dulu videonya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang model patternnya. Jadi biar lebih paham. Terima kasih.